Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Dialah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tidak pernah salah dalam menetapkan takdir, yang mengetahui setiap luka yang tersembunyi di dalam hati hambanya, dan yang selalu memiliki cara terbaik untuk menyembuhkan jiwa yang bersandar hanya kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada luka yang terlihat oleh mata, namun ada pula luka yang hanya diketahui oleh Allah. Luka karena dikhianati, luka karena ditinggalkan, luka karena harapan yang tidak menjadi kenyataan, luka karena perjuangan yang tidak dihargai, luka karena doa yang terasa begitu lama menunggu jawaban. Luka-luka itu seringkali tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tetapi meninggalkan jejak yang sangat dalam di dalam hati. Dan semakin sering hati terluka, semakin mudah seseorang bertanya, "Ya Allah, mengapa Engkau izinkan semua ini terjadi? Mengapa hidupku harus berkali-kali merasakan sakit? Apakah kebahagiaan memang bukan untukku?" Sahabatku, jika hari ini kamu sedang membawa luka yang belum sepenuhnya sembuh, izinkan renungan ini menemanimu. Ketahuilah, Allah tidak pernah menciptakan luka tanpa tujuan. Sebagaimana seorang tabib harus membersihkan luka agar benar-benar sembuh, Allah pun terkadang mengizinkan hati terluka agar terbebas dari kesombongan, ketergantungan kepada manusia, dan harapan yang salah. Karena hati yang telah ditempa oleh ujian akan menjadi lebih lembut, lebih bijaksana, lebih mudah memahami penderitaan orang lain, dan yang paling penting, lebih dekat kepada Allah. Hari ini bersama keluarga besar Doa Makbul, mari kita merenungkan bahwa setiap luka yang dijalani dengan iman bukanlah akhir dari kebahagiaan. Seringkali justru dari luka itulah Allah sedang menyiapkan hati yang lebih tulus untuk menerima nikmat yang jauh lebih indah. Yang pertama, luka mengajarkan bahwa tidak semua tempat layak menjadi sandaran hati. Sahabatku, sebelum terluka, kita sering merasa bahwa kebahagiaan bergantung kepada seseorang. Kita menggantungkan ketenangan kepada manusia, menggantungkan harapan kepada dunia, menggantungkan rasa aman kepada keadaan. Namun ketika semua itu berubah, hati ikut runtuh. Mengapa? Karena kita telah meletakkan sandaran pada sesuatu yang memang tidak kekal. Melalui luka, Allah sedang mengajarkan pelajaran yang sangat berharga, bahwa satu-satunya sandaran yang tidak pernah mengecewakan adalah Allah. Manusia bisa berubah, keadaan bisa berubah, perasaan bisa berubah. Namun kasih sayang Allah tidak pernah berubah. Sahabatku, jika hari ini hatimu sedang terluka, jangan hanya melihat rasa sakitnya, lihatlah juga arah yang sedang Allah tunjukkan. Dia sedang mengajakmu kembali bersandar kepadanya, dan tidak ada tempat yang lebih aman daripada berada di bawah penjagaan Allah. Yang kedua, hati yang pernah terluka akan lebih mudah memahami air mata orang lain. Sahabatku, mengapa sebagian orang menjadi sangat lembut setelah melewati banyak ujian? Karena mereka tahu bagaimana rasanya menangis sendirian. Mereka tahu bagaimana rasanya berharap dalam diam. Mereka tahu bagaimana rasanya tetap tersenyum ketika hati sebenarnya sedang rapuh. Pengalaman itu membuat mereka lebih mudah berempati, lebih mudah memaafkan, lebih mudah membantu tanpa menghakimi. Allah sering menggunakan luka untuk melembutkan hati seorang hamba. Bukan agar ia menjadi lemah, tetapi agar ia menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Sahabatku, boleh jadi rasa sakit yang hari ini kamu rasakan sedang Allah ubah menjadi kekuatan untuk menghibur banyak jiwa di masa depan. Yang ketiga, jangan membenci luka yang membawamu lebih dekat kepada Allah. Sahabatku, coba renungkan sejenak. Bukankah pada saat hati paling terluka kita justru paling sering berdoa? Kita lebih lama bersujud, lebih sering membaca Al-Quran, lebih banyak menangis di hadapan Allah. Mengapa?
Karena pada saat itu kita menyadari bahwa hanya Allah yang benar-benar memahami isi hati kita. Jika luka itu membuatmu semakin dekat kepada Allah, apakah ia sepenuhnya buruk? Tentu tidak. Boleh jadi luka itulah jalan yang Allah pilih untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkanmu dari kelalaian, menyelamatkanmu dari kesombongan, menyelamatkanmu dari kehidupan yang jauh darinya. Sahabatku, kadang Allah tidak menghilangkan luka seketika, karena melalui luka itu dia sedang menumbuhkan iman yang tidak akan lahir dalam kehidupan yang selalu mudah. Yang keempat, Allah sedang membersihkan hatimu dari harapan yang salah. Sahabatku, ada harapan yang kita pegang begitu erat, harapan kepada manusia, harapan kepada jabatan, harapan kepada dunia. Lalu Allah mengizinkan semua itu terlepas, bukan karena Dia ingin menyakitimu, melainkan karena Dia ingin membersihkan hatimu. Allah ingin agar ketika kebahagiaan datang nanti kamu tidak lagi menjadikannya sebagai tujuan utama, tetapi sebagai amanah yang harus disyukuri. Sahabatku, hati yang telah dibersihkan oleh ujian akan lebih mudah menerima nikmat tanpa melupakan Allah. Dan nikmat yang diterima oleh hati seperti itu akan terasa jauh lebih menenangkan. Yang kelima, luka hari ini bukan penentu akhir kisah hidupmu. Sahabatku, kesalahan terbesar yang sering dilakukan manusia adalah mengira bahwa luka hari ini adalah akhir dari segalanya. Padahal kehidupan terus berjalan, Allah terus menulis takdir, rahmatnya terus mengalir, pertolongannya terus mendekat kepada hamba yang tidak berhenti berharap. Jangan biarkan satu luka membuatmu menutup seluruh pintu harapan, karena Allah mampu menghadirkan kebahagiaan melalui jalan yang sama sekali tidak pernah kamu bayangkan. Sahabatku, tetaplah menjaga imanmu, tetaplah memperbaiki dirimu, tetaplah percaya kepada kasih sayang Allah. Karena bukan luka yang menentukan masa depanmu, melainkan bagaimana kamu berjalan bersama Allah setelah luka itu terjadi. Yang keenam, Allah tidak sedang menghancurkan hatimu, Dia sedang membentuknya menjadi lebih kuat. Sahabatku, ketika sebuah gelas dibuat dari tanah liat, ia harus melewati api yang sangat panas. Bukan karena pembuatnya membenci tanah itu, tetapi karena ia ingin menjadikannya kuat. Jika tidak melewati proses itu, gelas akan mudah hancur. Begitu pula hati seorang mukmin. Allah terkadang mengizinkan hati terluka bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk menguatkannya. Hati yang belum pernah diuji seringkali mudah goyah, mudah kecewa, mudah putus asa. Namun hati yang telah berkali-kali bersabar bersama Allah akan memiliki keteguhan yang berbeda. Ia tidak mudah roboh hanya karena satu masalah. Ia tidak mudah kehilangan harapan hanya karena satu kegagalan. Sahabatku, hari ini mungkin kamu merasa sangat rapuh, namun jangan lupa, Allah sedang membangun kekuatan di dalam dirimu yang bahkan belum kamu sadari. Yang ketujuh, jangan menutup hatimu karena pernah disakiti. Sahabatku, salah satu akibat dari luka adalah hati menjadi takut. Takut percaya lagi, takut berharap lagi, takut mencintai lagi, takut membuka diri lagi. Padahal Allah tidak ingin kita hidup dalam ketakutan, Allah ingin kita hidup dengan kebijaksanaan. Ada perbedaan besar antara berhati-hati dan menutup hati. Berhati-hati membuat kita lebih dewasa, sedangkan menutup hati membuat kita kehilangan banyak kesempatan untuk menerima kebaikan. Sahabatku, jangan biarkan orang yang pernah menyakitimu menentukan seperti apa masa depanmu, karena mereka hanyalah bagian kecil dari perjalanan. Sedangkan Allah masih memiliki begitu banyak kejutan indah yang belum Dia perlihatkan kepadamu. Tetaplah memiliki hati yang lembut, tetaplah menjadi pribadi yang baik, karena kebaikanmu adalah ibadah kepada Allah, bukan balasan atas sikap manusia. Yang kedelapan, luka mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kedekatan dengan Allah. Sahabatku,
Banyak orang mengejar kebahagiaan melalui dunia, melalui harta, melalui jabatan, melalui manusia. Namun ketika semua itu berubah, kebahagiaan itu ikut menghilang. Mengapa? Karena sandarannya bukan kepada Allah. Luka seringkali membuka mata kita bahwa tidak ada yang benar-benar mampu memenuhi kekosongan hati selain Allah. Saat semua pintu dunia terasa tertutup, kita mulai menemukan satu pintu yang selalu terbuka, yaitu pintu rahmat Allah. Di sana kita menangis, di sana kita berdoa, di sana kita menemukan ketenangan yang tidak mampu diberikan oleh siapapun. Sahabatku, jika luka membuatmu semakin mengenal Allah, maka luka itu sedang mengantarkanmu menuju kebahagiaan yang jauh lebih dalam daripada sekadar kesenangan dunia. Yang kesembilan, setiap luka menyimpan hikmah yang baru dipahami setelah waktu berlalu. Sahabatku, hari ini mungkin kamu belum memahami mengapa semua ini harus terjadi. Mengapa orang itu pergi, mengapa kesempatan itu hilang, mengapa harapan itu tidak menjadi kenyataan. Namun waktu memiliki cara untuk membuka tabir hikmah. Tidak sedikit orang yang beberapa tahun kemudian berkata, seandainya dulu aku tidak mengalami kejadian itu, mungkin aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Mereka mulai melihat bahwa luka telah mengubah mereka, menjadikan mereka lebih sabar, lebih rendah hati, lebih bijaksana, lebih menghargai nikmat, lebih dekat kepada Allah. Sahabatku, karena itu jangan memaksa dirimu memahami semua hikmah hari ini. Cukup teruslah percaya kepada Allah, karena suatu saat nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan memahami bahwa tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa makna. Yang ke-10, luka yang diserahkan kepada Allah akan berubah menjadi cahaya kehidupan. Sahabatku, ada dua cara menghadapi luka. Yang pertama, menyimpannya sendirian hingga berubah menjadi kepahitan. Yang kedua, membawanya kepada Allah hingga berubah menjadi kekuatan. Allah tidak pernah meminta kita berpura-pura kuat. Allah tidak melarang kita menangis. Allah tidak melarang kita merasa sedih. Yang Allah ajarkan adalah kepada siapa hati ini harus kembali. Kembalilah kepadanya. Ceritakan semuanya dalam doa. Sampaikan semuanya dalam sujud. Biarkan air matamu jatuh di hadapan Zat yang tidak pernah bosan mendengar keluh kesah hambanya. Sahabatku, luka yang dibawa kepada manusia belum tentu mendapatkan jawaban. Namun luka yang dibawa kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Karena dari sanalah Allah akan menumbuhkan ketenangan, menumbuhkan harapan, dan perlahan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan yang akan menemanimu sepanjang perjalanan hidup. Yang ke-11, Allah tidak menghapus lukamu seketika karena Dia sedang menumbuhkan kekuatan bersamanya. Sahabatku, seringkali kita berdoa, "Ya Allah, hilangkan rasa sakit ini sekarang juga." Namun tidak selalu Allah mengangkat luka itu dalam sekejap. Mengapa? Karena Allah tidak hanya ingin menghilangkan rasa sakitmu, Dia juga ingin menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih berharga di dalam hatimu, yaitu kesabaran, keikhlasan, keteguhan, dan keyakinan kepadanya. Lihatlah bagaimana fajar datang, ia tidak langsung mengubah malam menjadi siang. Cahaya muncul perlahan, sedikit demi sedikit. Begitu pula penyembuhan hati. Allah sering menyembuhkan secara bertahap. Hari ini air matamu masih jatuh, besok kamu mulai tersenyum. Lusa kamu mulai menerima, dan suatu hari nanti, kamu mampu mengenang semuanya tanpa lagi dipenuhi rasa sesak. Sahabatku, bukan karena lukanya hilang begitu saja, tetapi karena Allah telah membuat hatimu jauh lebih kuat daripada luka itu. Yang ke-12, jangan biarkan luka mengubahmu menjadi pribadi yang keras. Sahabatku, ada orang yang setelah terluka menjadi lebih bijaksana. Namun ada pula yang berubah menjadi penuh kemarahan, penuh kecurigaan, sulit mempercayai siapapun, sulit memaafkan, sulit tersenyum. Padahal bukan itu yang Allah inginkan.
Allah tidak ingin luka menghilangkan kelembutan yang telah Dia tanamkan dalam dirimu. Tetaplah menjadi pribadi yang santun, tetaplah memiliki kasih sayang, tetaplah menolong sesama, bukan karena semua orang baik, tetapi karena Allah mencintai hamba yang tetap menjaga akhlaknya bahkan setelah disakiti. Sahabatku, orang yang melukaimu tidak pantas memiliki kekuasaan untuk mengubah hatimu menjadi pribadi yang jauh dari cahaya Allah. Jagalah kelembutan itu, karena hati yang lembut lebih mudah menerima rahmat-Nya. Yang ke-13, suatu hari nanti luka ini akan menjadi kisah yang menguatkan orang lain. Sahabatku, mungkin hari ini kamu bertanya, apa gunanya semua rasa sakit ini? Jawabannya mungkin belum terlihat sekarang. Namun boleh jadi suatu hari nanti Allah akan mempertemukanmu dengan seseorang yang sedang menangis seperti dirimu hari ini. Lalu kamu mampu berkata, aku pernah berada di titik itu, aku pernah merasa tidak sanggup, tetapi Allah menolongku. Kalimat sederhana itu bisa menjadi cahaya bagi hati yang hampir menyerah, karena nasihat yang lahir dari pengalaman seringkali lebih menyentuh daripada ribuan kata. Sahabatku, Allah tidak hanya menyembuhkanmu untuk dirimu sendiri. Boleh jadi Dia sedang menyiapkanmu menjadi jalan penguat bagi banyak hati yang sedang terluka. Yang ke-14, kebahagiaan yang Allah siapkan akan membuatmu mengerti mengapa kamu harus melewati semua ini. Sahabatku, bayangkan suatu hari nanti Allah mengganti kehilanganmu dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah mengganti kesedihanmu dengan ketenangan. Allah mengganti orang yang menyakitimu dengan orang-orang yang tulus. Allah mengganti penantianmu dengan jawaban doa yang begitu indah. Pada saat itu kamu akan menoleh ke belakang, mengingat semua air mata, semua doa, semua malam yang terasa panjang. Lalu perlahan kamu berkata, ya Allah, sekarang aku mengerti. Ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau hanya sedang membawaku menuju tempat yang lebih baik. Sahabatku, saat itu kamu akan menyadari bahwa luka bukanlah akhir dari cerita. Ia hanyalah jembatan yang Allah gunakan untuk mengantarkanmu menuju kebahagiaan yang lebih matang, lebih tenang, dan lebih diberkahi. Yang ke-15, percayalah, hati yang tetap bersama Allah tidak akan pernah kehilangan harapan. Sahabatku, dunia mungkin mengecewakanmu, manusia mungkin meninggalkanmu, harapan mungkin tertunda, rencana mungkin berubah. Namun selama Allah masih menjadi tempatmu kembali, harapan tidak akan pernah benar-benar hilang. Karena Allah adalah Rabb yang maha membolak-balikan keadaan. Dia mampu mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan, mengubah kehilangan menjadi keberkahan, mengubah luka menjadi kekuatan, mengubah air mata menjadi senyum penuh syukur. Sahabatku, jangan biarkan luka membuatmu berhenti berharap. Biarkan luka itu menjadi alasan untuk semakin dekat kepada Allah. Karena tidak ada hati yang terus mengetuk pintu rahmat-Nya dengan penuh keikhlasan lalu dibiarkan tanpa pertolongan. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hari ini hatimu masih menyimpan luka, jangan merasa bahwa kamu harus memikul semuanya sendirian. Datanglah kepada Allah. Perbanyaklah sholat, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai tempat beristirahat bagi jiwamu. Perbanyak membaca Al-Quran karena setiap ayatnya adalah penawar bagi hati yang sedang rapuh. Perbanyak istighfar, karena memohon ampun kepada Allah akan membersihkan hati dari beban yang selama ini tersimpan. Dan jangan pernah berhenti berdoa, walaupun doa itu masih sama setiap malam. Walaupun air mata masih jatuh ketika mengangkat kedua tangan, walaupun keadaan belum berubah, tetaplah percaya. Karena Allah mendengar setiap bisikan hati yang bahkan tidak mampu kamu ucapkan dengan kata-kata. Percayalah, Allah tidak sedang menjauh darimu. Dia sedang merangkulmu dengan cara yang mungkin hari ini belum mampu kamu pahami. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan melihat bahwa setiap luka yang pernah kamu titipkan kepada Allah berubah menjadi sumber kekuatan yang membuatmu lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih dekat kepadanya. Sahabatku,
Semoga renungan hari ini menjadi pelukan bagi setiap hati yang masih berjuang menyembuhkan luka. Semoga Allah mengangkat beban yang selama ini tersimpan di dalam dada kita. Semoga Allah mengganti setiap kesedihan dengan ketenangan, mengganti setiap kehilangan dengan keberkahan, dan mengganti setiap air mata dengan kebahagiaan yang penuh ridho. Di channel Doa Makbul, kita terus belajar bahwa luka bukanlah tanda Allah membenci kita. Seringkali justru melalui luka itulah Allah sedang membentuk hati yang lebih lembut, lebih kuat, dan lebih mengenal kasih sayangnya. Karena itu jangan membenci takdir, jangan menutup pintu harapan, jangan berhenti memperbaiki diri. Teruslah menjaga sholatmu, teruslah memperbanyak doa, teruslah bertawakal, dan teruslah percaya bahwa Allah sedang menulis akhir yang jauh lebih indah daripada yang mampu kita bayangkan hari ini. Terima kasih telah menyimak video ini di channel Doa Makbul. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk like video ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Bagikan, share kepada orang-orang terdekatmu yang mungkin sedang berjuang menyembuhkan luka hatinya. Dan jangan lupa, subscribe channel Doa Makbul agar tidak tertinggal pesan-pesan penuh makna berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan setiap luka yang tersembunyi di dalam hati kita, menguatkan langkah kita dalam setiap ujian, melimpahkan ketenangan kepada jiwa yang gelisah, serta menjadikan setiap air mata yang jatuh karena mengharap kepadanya sebagai jalan menuju rahmat, keberkahan, dan kebahagiaan yang abadi di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.